ada semongko ya. Keren sekali. Cas dulu dong, mana casnya? Pinter. Kalau salib? Iya. Kalau cas lagi? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum asyamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin pada sejawat semua, pada para senior kami yang saya hormati. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi mengenai TB paru pada anak di era pandemi COVID-19. Ya, ini TB paru pada anak bukan merupakan suatu yang hal yang asing lagi ya buat kita semua. Tapi mungkin di sini saya coba sedikit untuk menyinggung beberapa hal yang sifatnya baru, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Untuk slide saya selanjutnya. Ya, ini untuk temanya ya, World TB Day 2021 kemarin bulan Mei kita jalani ini. Ya, temanya itu setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis ya. The world is speaking. So, temanya jadikan penerus bangsa bebas TBC dan stunting dimulai dari diri sendiri dan dari mulai keluar kita. Next slide. Ya, ini kalau ditanya kasus TB Indonesia berapa banyak? Ya banyak ya. Ini yang estimasinya 844.000. Gitu. Nah, untuk khususnya pada TB anak itu sendiri ya sekitar 32.251 yang sudah terkonfirmasi. Ya, artinya memang ini sekitar 10% dari kasus TBC pada dewasa. Ya, slide. Ya, ini distribusi TB, ini yang paling dari daerah ya di Indonesia, yang paling banyak memang masih di sekitar Jawa Barat ya, sekitar 10.800. Ya, karena memang penduduknya banyak dan memang ininya si penduduknya juga padat. Selanjutnya. Nah, ini jadi kalau kita sudah terdiagnosis TB, akhirnya itu bisa sembuh, bisa resisten, ya akhirnya yang meninggal. Ini yang kita harus hindari, jangan sampai ada kasus meninggal di Indonesia khususnya. Selanjutnya. Nah, ini stage of pediatric TB. Jadi ini harus kita mulai dari adanya status terekspos dengan kuman ini ya, kuman TB. Di sini biasanya pada status expose, biasanya anak-anak itu masih asimptomatik. Jadi kalau kita cek ronsen torak dilakukan tes mentuk, kemudian dilakukan ini pemeriksaan bakteriologis yang masih negatif. Nah, sehingga kemudian timbul adanya fase infeksi. Di sini biasanya kita sebut sebagai latent TB infection. Nah, biasanya pada fase infeksi awal itu anak-anak tanpa gejala. Namun biasanya kita temukan adanya tes mantuk positif atau IGRA positif. Ronsennya masih normal, bacteriography ini bagaimana? Nah, ini kalau kita temukan seperti ini, nah kita harus hati-hati. Kita harus kita harus singkirkan dulu ini betul-betul anak ini terinfeksi atau memang pernah terinfeksi atau termasuk juga masuk dalam fase laten TB infeksi ya. Nah, ini kita harus hati-hati, harus kita analisis lebih lanjut. Yang nanti soal laten TB kita bahas di slide berikutnya. Dan apabila sudah terjadi aktif TB ya itu harus kita lakukan terapi. Nah, ini bagaimana kuman TB ditularkan ya, ini bisa dari bicara, batuk, bersin, itu bisa menular ya secara teoritisnya seperti ini. Slide. Nah, ini mekanisme infeksi tuberkulosis ya, ada inhalasi Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam adanya imunitas alamiah dalam tubuh gitu ya. Ada yang bisa kumannya mati, artinya perpajan hanya kasus perpajan saja tanpa terjadi infeksi, tapi bisa juga si kuman ini hidup berkembang biak sehingga menyebabkan suatu ya sakit TB yang infeksi TB yang pada akhirnya harus kita lakukan treatment atau terapi. Kapan sih kita curiga seorang anak kena TBC? Nah, ini yang paling penting ya, gejala utama TBC pada anak. Jadi TBC pada anak itu suatu penyakit yang gejala gitu ya, ada simptomnya, ada sign-nya apa ya, mungkin kita sendiri udah tahu ya, ada batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu tanpa ada penyebab yang pasti, sudah dilakukan terapi untuk demamnya sembuh, kemudian panas lagi, gitu. Kemudian berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan terakhir. Kemudian pada anak mestinya karena sering demam, karena sering batuk,
Sehingga kita lihat anaknya sering lesu, tidak aktif, ya kadang ada perubahan aktivitas, ya biasanya sering bermain jadi malas bermain. Dan yang paling penting, ini saya sengaja garis merah bawah ya, ada kontak dengan penderita TBC, ini yang paling penting. Right? Ya, ini secara praktikal aspek of diagnosis TB ya, pediatric TB. Jadi untuk mendiagnosis TB itu kita misalkan ada kontak dulu, kemudian ada clinical sign, jadi ada gejala klinisnya yang barusan tadi, kemudian kita lakukan pemeriksaan, bisa dilakukan dengan tes itu mantuk tes ya, atau apabila tersedia IGRA bisa dilakukan IGRA atau imunoglobulin, pemeriksaan imunoglobulin, kemudian bisa juga dilakukan close contact confirm TB patient. Bisa juga kita lakukan ronsen fototorak yang biasanya pada hasilnya terjadi suatu sugestif TB, dan apabila semuanya hal tersebut positif maka disebut sebagai pediatric TB. Ya, tentu saja untuk sangat sulit mendiagnosis ini ya TB sama pada anak ya, karena kadang-kadang TB pada anak itu juga memang gejalanya tidak khas, kemudian akan sangat sulit sekali dilakukan pemeriksaan khususnya di bagian pemeriksaan ini bakteriologis. Ya, ini sebenarnya tadi sudah sempat dibahas oleh Dr. Yana. Jadi yang TB anak itu, TBC itu kan ada TB paru, itu sebagai organ utama, tapi juga bisa ada di extrapulmonary TB. Apa aja nih? Nah, ini ada yang TB adenitis, pleural TB. Nah, biasanya kasus TB adenitis atau pleural TB itu biasanya terjadi pada anak yang lebih kecil ya, kurang dari 5 tahun, dengan suatu penyakit yang menyeluruh di sini, dengan ada gejala satu yang memang secara klinisnya lebih sedikit. Nah, ada juga yang ke arah TB meningitis atau dan juga ada miliary TB. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun ke atas. Selain itu juga biasanya ada TB abdomen, ada spinal TB, ada pericardial TB, kemudian TB tulang dan TB joint. Next. Ya, untuk materi nanti akan disampaikan oleh panitia, jadi akan di-share ke panitia. Jadi untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa dibaca untuk ininya slide-nya. Ya, ini pemeriksaan TST atau tes mantuk, ada tes IGRA juga di sini. Nah, dikatakan positif apabila diameternya lebih dari 10 mili atau 1 cm. Dan pada anak-anak yang imunokompromis, gizi buruk contohnya, atau sedang terapi kemoterapi dan lain sebagainya, itu dilakukan dianggap positif apabila diameternya, undulasinya itu lebih dari 5 mm. Jadi yang dilihat itu adalah indurasinya, tembungnya gitu ya, bukan dari yang warna merahnya. Kalau jadi kadang-kadang kita suka salah melihat, oh ini merahnya panjang. Tapi yang sebetulnya dibaca untuk tes mantuk adalah indurasinya, bukan dari kemerahan atau ini yang hiperemisnya. Nah, ini ada pemeriksaan IGRA juga. Di sini dilihat dari imunoglobulin, interferon gamma release assay di sini. Jadi nanti dengan satu alat mesin di sini akan ada diagnosis dari TB-nya itu sendiri. Slide. Ya, ini pemeriksaan bakteriologis pada anak ya. Memang agak sulit sekali dilakukan. Ada beberapa cara ya, pemeriksaan sputum, terutama pada anak lebih dari 2 tahun dengan cara berdahak. Tapi kalau misalkan anak yang masih kecil belum bisa mendahak, itu bisa dilakukan dengan ini induksi sputum. Atau misalkan ada aspirasi KGB dengan fine needle biopsi, atau bisa dengan cairan cerebrospinal. Next. Ya, ini alur diagnosis TB. Ini sebenarnya kita masih menggunakan juknis yang 2016. Jadi ini dari kolom pertama saja sudah menyatakan di sini harus ada gejalanya. Batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Kemudian ada malaise ya, kurang lebih selama 2 minggu. Dan yang paling penting adalah eksplorasi kontak TB atau adanya duga TB di sini. Kemudian dari beberapa gejala ini baru kita lakukan pemeriksaan atau analisis lebih lanjut. Next. Nah, ini ya, pemeriksaan mikroskopis kita lakukan tes cepat molekuler bagi sarana kesehatan yang memiliki alat ini, TCM. Yang hasilnya bisa positif, bisa negatif, atau spesimen tidak bisa diambil. Nah, kalau misalkan hasil TCM-nya positif, gitu, ya otomatis seorang anak sudah TB anak terkonfirmasi secara bakteriologis, artinya diterapi secara OAT.
dan regimen yang diberikan ada regimen RHZE. Nah, kalau misalkan TCM-nya negatif, nah hati-hati nih, kita kembali lagi, kita lakukan pemeriksaan tambahan di sini. Jadi jangan terpaku sama ini, karena TCM pun juga bisa negatif ya, maksudnya false negatif. Kita lihat gimana radiologinya, kita lihat bagaimana uji tuberkulinnya, gitu ya. Apabila tidak ada akses dan lain sebagainya, ya slide berikutnya. Nah, kalau misalkan tidak ada akses bagaimana, nah kita lihat ini bagaimana nih radiologinya. Kalau misalkan memang mengarah, nah kita kembali ke namanya scoring system. Ya, nanti kita bahas. Mungkin kita sudah mengenal mengenai skor sistem pada TB. Jadi skor sistem itu pada TB kadang-kadang memang untuk kita yang berada di fasilitas kesehatan terdepan di puskesmas di klinik, kadang-kadang kita masih belum ada boro-boro tes CCM, radiologi nggak ada, tes mantuk juga susah diakses. Kadang kita bisa memulai dengan scoring system. Nah, scoring system itu nanti tapi tetap kembali lagi yang nomor 4 awal tadi ya, ada kontak atau tidak, ada demam atau tidak, ada batuk atau tidak, dan bagaimana status gizinya. Right? Nah, ini ya skor TB gitu. Kita sekarang udah tahu ya. Gitu. Tapi kalau bisa ini semua saya harapkan semua dokter umum ini harus hafal skor TB, mulai ada kontaknya, gimana tes mantuknya, berat badannya, status gizinya, demamnya, batuk, adanya sifat batuk yang kronik, ada pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran tulang atau sendi, kita biasa sebut sebagai gibus, dan bagaimana dengan ronsen fototon. Ini ada skor-skornya. Ya, jadi kalau misalkan dianggap positif TB itu maksudnya kalau dianggap positif atau di ini skor TB itu skornya lebih dari 6. Next slide. Nah, ini kembali lagi ya ke yang barusan yang TB ya. Jadi kalau misalkan misalkan skor TB-nya positif, kemudian tapi kita nggak punya TCM, ya ini bisa dilakukan langsung di OAT. Ya pesan singkat di sini ya, artinya semua kalau TCM positif, alhamdulillah, kalau TCM positif itu ya artinya memang terkonfirmasi. Tapi kita jangan terlalu senang kalau TCM-nya negatif, jangan cepat-cepat, oh ya ini negatif TB-nya. Belum tentu, kita tetap dilakukan bagaimana tentang klinisnya, bagaimana tentang ada kontak atau tidak. Slide berikutnya. Ya, ini tata laksana TB pada anak ya, mungkin kita sendiri sudah tahu, misalkan untuk anak sakit TB dengan bakteri positif bisa ditambahkan ethambutol selama 2 bulan. Jangan lupa ethambutol diterapinya 2 bulan, jangan dilanjut terus sampai 6 bulan. Slide. Ya, tata laksana TB, OAT diberikan dalam paduan obat, jadi tidak monoterapi. Pengobatan diberikan setiap hari, ini bedanya pada pasien dewasa ya, mungkin kalau dewasa sudah fase lanjutan selang sehari atau alternating dose. Sedangkan pada anak dilakukan pengobatan setiap hari. Pemberian gizi yang adekuat, mencari penyakit penyerta jika ada, sehingga dilakukan tata laksana secara bersamaan. Ya, mungkin ini rekomendasi dosis ya. Nanti kita lewat aja. Dan ini sudah ada efek sampingnya. Jadi bisa. Dokter, punten waktunya 3 menit lagi, dok. Oke, sih. Ya, ini juga bisa dibaca. Next slide. Oke, ini juga mungkin kita sudah mengenal ya mengenai rekomendasi dosis TB OAT pada anak. Ya, ini berdasarkan berat badannya. Iya, jadi apabila kita temukan TB pada bayi kurang dari 5 kg, OAT dilakukannya pisah ya, jadi tidak dilakukan KDT dan sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Bila berat badan menaik, jadi dosisnya harus disesuaikan. Jadi fungsinya kontrol itu satu untuk monitoring efek samping obat, dua untuk melihat toleransi terapinya bagaimana, kita juga bisa menilai bukan pasien seperti apa, dan yang paling penting juga kita bisa ini untuk adjustment dose pada anak yang berat badannya. Nah, ini satu yang paling penting apabila anak obesitas, sebelumnya apabila anak obesitas, ya jadi yang diberikan itu bukan berdasarkan berat badan aktual, tapi kita dihitung berat badannya adalah berat badan ideal. Ini rekomendasi dosisnya. Jadi berdasarkan berat badan ideal pada anak obesitas ya khususnya. Next slide. Nah, ini evaluasi pengobatannya untuk fase intensif biasanya setelah tiap 2 minggu, untuk fase lanjutan setiap 1 bulan. Kita lihat ini tadi semua sudah saya sebutkan sebelumnya.
Ya, next slide. Ya, apabila tidak teratur, ketidakpatuhan minum OAT pada pasien TB merupakan penyebab kegagalan terapi. Nah, ini yang harus ini ya. Apabila anak tidak minum obat lebih dari 2 minggu di fase intensif atau lebih dari 2 bulan di fase lanjut, maka pengobatan kembali mulai dari awal. Ini yang pentingnya harus kita bawa. Tapi kita harus memulai lagi tapi dari awal ini. Apabila anak tidak minum obat kurang dari 2 minggu di fase intensif atau kurang dari 2 bulan di fase lanjutan, maka kita bisa lanjutkan sisa pengobatannya sampai selesai. Gitu. Ya cuma kadang-kadang kita suka nakut-nakutin memang ke orang tua, pokoknya jangan sampai lepas, yaitu untuk kita menjaga ini ya, untuk menjaga kepatuhan treatment pada si pasien. Ya pada pasien dengan pengobatan yang tidak teratur, kenapa resikonya bisa bahaya? Karena terjadi ini resisten obat, resikonya akan meningkat. Next slide. Ya ini pengobatan ulang pada TB anak, mungkin nanti bisa dibaca aja ya. Next slide. Ya ini imunisasi BCG. Ya ini kemarin saya dititip pesan sama dokter. Sudah apabila sudah lebih dari 2 bulan, bagaimana? Ya biasanya kita lakukan tes mantuk dulu, dan bila negatif maka dilakukan imunisasi. Bila positif kan sebaiknya konsultasi di imunisasi atau tidaknya. Ya. Next. Oke, ini algoritma. Nah, tadi ini ada infeksi laten TB ya, pemberian TPT itu terapi profilaksis TB pada individu yang beresiko. Nah, ini yang tadi yang grafik si kurva yang di atas data treatment TB ya, infeksi laten TB. Jadi pasiennya terinfeksi, tapi semuanya masih hanya mantuk yang positif, tapi gejala klinisnya masih negatif semua, ronsonnya masih normal, bakteriologisnya masih normal. Apa yang harus kita lakukan? Ini kita lihat, ini anak ini termasuk infeksi laten TB enggak? Apa saja yang termasuk infeksi laten TB? Misalnya pada dengan HIV/AIDS, ada kontak satu rumah, kemudian ada resiko ini, kelompok resiko lainnya seperti memang yang tinggalnya di daerah yang padat yang memang sakit TB-nya banyak. Nah ini nanti kita bisa membaca alur TB-nya seperti apa. Dan apabila termasuk pasien kita termasuk yang infeksi laten TB, ada langkah berikutnya. Kita harus melakukan pemberian TPT atau terapi profilaksis TB. Dok, punten waktunya 1 menit lagi, dok. Dok, punten suaranya kurang jelas, dok. Yang Dokter, punten suaranya kurang terdengar, dok. Halo. Halo, kedengaran? Ya, sudah. Oke. Ya, makasih. Ya, jadi kalau misalkan ini nih gimana nih alurnya gitu. Oh, ternyata sudah dilakukan pemberian terapi profilaksis selama 6, kan artinya harus selama 6 bulan ya, 6H. Tapi kalau misalkan dalam perjalanannya 2 bulan, kok ternyata dalam pada terapi profilaksis 2 bulan muncullah gejala-gejala klinis TB ya, baru kita lakukan treatment di switch gitu ya ke dosis treatment. Slide berikutnya. Next slide. Ya, ini panduannya untuk karakteristik panduan profilaksis pada orang dengan ALTB. Nanti kita bisa baca, kita simak bersama-sama di slide yang akan dibagikan panitia. Slide. Nah, ini ya, pada masa pandemi layanan TB harus tetap berjalan. Gitu, apa yang harus disesuaikan di sini? Jadi manajerialnya, perencanaannya, sumber daya manusianya, perawatan dan pengobatan, juga layanan laboratorium. Gitu. Layanan laboratorium di sini misalkan untuk alat TCM itu sendiri ya, karena alat TCM itu khususnya di Rumah Sakit Umum Sumedang, alat TCM itu biasanya bisa satu alat ya, antara untuk TB dengan untuk pemeriksaan
PCR untuk COVID. Nah, biasanya untuk manajemen manajerial waktu seperti ini nanti diserahkan kepada bagian laboratorium. Jadi jangan sampai untuk analisis untuk pandemi COVID-19 jalan, tapi TB-nya terlupakan. Slide. Ya, ini interval pemberian obat, mungkin tadi sudah sempat dibahas sebagian oleh Dr. Yana ya. Next slide. Nah, ini jadi layanan TB untuk rawat jalan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis masyarakat harus menjadi pilihan utama. Gitu. Jadi kita jangan melupakan pemberian TB, obat terapi TB gara-gara pandemi COVID-19 ini. Jadi show must go on, terapi harus tetap dilakukan, monitoring harus tetap dilakukan. Cuma di sini yang berubah adalah manajerialnya, monitoringnya. Mungkin kalau pemberian obatnya setiap 2 minggu kita bisa berikan 1 bulan sambil monitoring tetap. Karena sekarang zaman sudah maju, eranya sudah maju, sehingga bisa bisa misalkan lewat online atau WA, gimana kondisinya sekarang, bagaimana ada keluhan, bagaimana kapan seseorang harus kontrol dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini pemantauan pengobatan harus diselenggarakan secara elektronik ya. Jadi metode non tatap muka ini harus kita mulai diberdayakan gitu, terutama kader-kader bidan dan sebagainya harus kita karyakan gitu, harus kita lebih di partisipasinya lebih ditingkatkan lagi. Next slide. Ya, yang diberikan hotline, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kesimpulannya penyakit TB baik yang PTB maupun yang baik yang pulmonary TB maupun yang extrapulmonary TB merupakan salah satu penyakit menular terbanyak di Indonesia. TB anak ditemukan baik secara pasif case finding, juga aktif atau active case finding dengan berdasarkan tanda dan gejala serta pemeriksaan penunjang yang ada. Terapi profilaksis sangat penting diberikan pada kasus kontak erat positif TB atau pada anak dengan kondisi imunokompromis. Dan terapi TB harus dipastikan tetap dilakukan pada era pandemi COVID-19 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangannya. Sekali lagi mungkin untuk slide-nya, untuk PowerPoint-nya nanti insya Allah akan disampaikan oleh panitia untuk kita bisa sama-sama pelajari. Gitu ya. Apabila memang ada sesuatu hal yang bisa ditanyakan, nanti bisa ada forum untuk tanya jawab. Mungkin demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.